Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah dina kesempatan anu ayeuna, dalam kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk menambah amal, untuk menambah kebaikan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita semua diberikan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan kekuatan iman Islam kita bertambah dan kita mampu menjaga dari godaan-godaan setan yang akan menghancurkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, para masyayikh, mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila ada kealfaan. Mudah-mudahan para masyayikh memberikan koreksi terhadap saya Al-Fakir dalam menjawab atau membahas apapun yang dikatakan dalam video di Kapia TV ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mampu memberikan watawasau bil haqqi watawasau bis-sabr. Mudah-mudahan kita saling mengingatkan, saling memberikan motivasi untuk jalan kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada sebuah pertanyaan yang masuk ke WA. Mohon maaf sahabatku, mungkin ini adalah pertanyaan untuk masalah sholat tahajud. Apa yang dinamakan sholat tahajud dan bagaimana tata cara melaksanakan sholat tahajud dan kapan waktunya sholat tahajud? Insya Allah saya akan membaca dari kitab fikih. Tahajud itu secara bahasa berarti berupaya menahan, berupaya melawan, atau berupaya meninggalkan tidur. Itu kalau kata bahasa lugot, kalau bahasa kitab itu lugot. Kalau menurut istilah ilmu fikih, tahajud itu adalah sholat sunat yang dikerjakan di tengah malam setelah bangun tidur. Sholat sunat yang dikerjakan di tengah malam setelah bangun tidur. Itu. Jadi laksanakan dulu sholat sholat isya, laksanakan dulu sholat sunat pada isya, laksanakan dulu sholat sunat yang lain, tidur. Kalau seandainya sholat isya aja 7:30, tidur dulu, bangun tengah malam, baru kita laksanakan sholat sunat tahajud. Atau ada yang seperti ini, setelah sebelum masuk isya atau setelah masuk isya, karena ingin bangun tidur nanti di waktu malam, tidur dulu. Setelah tidur jam 12:30 bangun, laksanakan sholat isya, terus laksanakan sholat sunat ba'da isya, dan laksanakan sholat sunat tahajud. Ada yang seperti itu. Tapi mungkin kalau isyanya ditinggal berarti tidak berjamaah. Yang seharusnya isyanya kita laksanakan di waktu-waktu yang bisa berjamaah dengan orang-orang di masjid atau di musola. Tahajudnya kita laksanakan di tengah malam sambil kita merenungkan hati, merenungkan pikiran, merenungkan diri di waktu malam.
Terus bagaimana pelaksanaan sholat isya, sholat tahajud, ya. Dan bagaimana keunggulannya sholat tahajud supaya kita menjadi terdorong, termotivasi untuk melakukan sholat tahajud. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini saya baca dari kitab Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yarfa'uhu qala su'ila ayyus sholati abdolu ba'dal maktubati wa ayyus siyami abdolu ba'da syahri ramadhana. Faqala abdolus sholati ba'da sholatil maktubati as-sholatu fi zawbil laili wa abdolus siyami ba'da syahri ramadhana siyamus syahrillahi al-muharrami. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia marfukan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi, apa yang paling utama, sholat apa yang paling utama setelah sholat maktubah? Sholat maktubah itu adalah sholat yang diwajibkan, yang 5 waktu, yaitu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Apa yang utama sholat setelah sholat fardu, sholat maktubah? Kata Rasulullah SAW, sholat yang paling utama setelah sholat yang dipadukan itu adalah as-sholatu fi jawfil laili, sholat di tengah malam. Sholat di tengah malam itu berarti sholat tahajud. Tetapi jangan salah, tidak semuanya sholat di tengah malam itu tahajud. Tetapi setiap tahajud pasti di tengah malam. Jadi tidak semuanya sholat di tengah malam itu tahajud, tetapi pasti tahajud akan dilaksanakan di setiap tengah malam. Setelah bangun tidur, itu namanya tahajud. Bagaimana caranya? Insya Allah dengan sedikit kemampuan saya akan laksanakan dan akan menjawab dengan kemampuan yang ada. Yang pertama, kita laksanakan dulu setelah wudhu ya, setelah wudhu pakai pakaian yang bersih, pakai pakaian yang sopan karena kita akan beribadah. Terus bacakan niat. Niat itu dilakukan dalam waktu mengangkatkan tangan dengan mengucapkan kalimat takbiratul ihram. Allah. Maka dalam hati, nawaitu usolli sunnatan tahajudi rok'ataini lil sunnatan lillahi ta'ala. Yang satu kali lagi, nawaitu usolli sunnatan tahajudi rok'ataini lillahi ta'ala. Niat bersolat tahajud sunat karena Allah Ta'ala. Terus baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, dan seterusnya. Terus baca surah Al-Fatihah. Setelah membaca surah Al-Fatihah, maka baca surah. Surah yang mana? Surah yang mampu kita baca. Mau surah Al-Quran yang panjang atau surah Al-Quran yang pendek. Contoh, mampu membaca surah An-Naba, baca surah An-Naba. Kalau seandainya mampunya hanya surah yang pondok, yang pendek-pendek seperti Al-Kausar, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, yang penting
mampu kita baca. Baca surah yang pendek kalau seandainya tidak mampu membaca surah yang panjang. Berapa rakaat kita laksanakan setiap satu kali salam? Satu kali salam itu adalah 2 rakaat. Berapa banyak melaksanakan sholat tahajud itu? Minimal 2 rakaat, 1 salam. Maksimalnya tidak terbatas. Itu tergantung kemampuan kita melaksanakan sholat tahajud. Maka setelah selesai membaca salam, melaksanakan sholat tahajud, maka kita semua apa yang harus kita baca? Itu biasanya bingung kan? Naon rek dibaca kukuring pulang tahajud teh? Apa yang harus dibaca? Yang pertama, ketika setelah melaksanakan sholat sunat tahajud, perbanyak bacaan istighfar. Jadi setelah melaksanakan sholat tahajud, kita bacakan istighfar. Apalagi kalau seandainya kita mampu membaca ayat-ayat istighfar, ayat-ayat tobat. Seperti dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abror. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfirli dunubi kullaha dhikkoha wa zullaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirroha. Allahumma inni dolamtu nafsi dulman kabiron kasiro wa la yaghfirud dunuba illa anta faghfirli maghfiratam min indik warhamni innaka anta khairur rahimin. Terus baca Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Semampunya dan seikhlasnya. Kalau seandainya kita semua ingin banyak pahala, maka perbanyak. Al-ujroh biqadril masyaqah. Pahala dari Allah itu tergantung kita semua bagaimana keikhlasannya dan bagaimana kita benar-benar membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah membaca istighfar, lalu kita semua membaca doa. Biasa angkatkan. Jadi kaluhurkeun leungeunna minta doa diijabah ku Allah teh. Supaya katingali butuh doa urang diijabah ku Allah. Gantong hilap, jangan lupa baca sholawat dan baca memuji kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogira. Allahumma gfir lana dunubana wa dunuba abaina wa dunuba ummahatina wa dunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin
walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin, walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'ukal haq wa qaulukal haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq was saatu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu wa ilaika hakamtu Paghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta wala haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Terus memohon pada Allah untuk diberikan kekuatan iman Islam dan diberikan kesehatan, juga diberikan rezeki yang dimudahkan oleh Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan shodikon wa rizqon wasi'an wa lisanan dakiron wa qalban khoshi'an wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfirata wa rahmatan ba'dal maut. Minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terus itulah doa-doa insyaallah. Semoga doa itu menjadi doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua mampu memberikan motivasi, memberikan koreksi. Semoga kita bisa watawasau bil haqqi watawasau bisob. Semoga kita menjadi ahli sholat, terus bertambah amal untuk bekal kita di akhirat nanti. Fatajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kumpulkan bekal-bekal kali ini untuk hari yang abadi, yaitu hari kiamah, hari akhirat nanti. Mohon maaf apabila ada kesalahan, pasti ada kesalahan, kekurangan ilmu, kelemahan dalam berbahasa, kelemahan dalam kemampuan dan pikiran. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Teruslah dukung channel Kapiak TV ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.